kalian sehat hari ini anak-anak? Sehat. Siap menerima pelajaran? Siap. Baik. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita ini dengan doa sebagai ungkapan syukur kita kepada Sang Pencipta. Siapa yang mau doa? Ya, Jenny pimpin kita dalam doa. Menghadap teman-teman. Ya, terima kasih kepada Jenny yang sudah memimpin kita dalam doa. Tepuk tangan dulu untuk Jenny. Nah, anak-anak, pembelajaran kita kali lalu tentang lingkungan sehat yang berguna bagi pernapasan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, menyayangi tumbuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan satu lagu kebangsaan. Bendera putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warna, berkibar di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera merah putih, lambang dan suci, siap selalu pagi berbakti untuk bangsa dan untuk berdiri. Merah putih, terimalah salamku. Tepuk tangan teman-teman. Nah, anak-anak, hari ini setelah kita membaca teks, pasti kita harus menjawab pertanyaan. Yang kedua, kita harus membuat daftar tugas. Yang ketiga, membuat pertanyaan untuk wawancara dan melaporkan hasil wawancara. Ya. Kalau Bapak Mama pergi kebun, tujuannya untuk apa? Anak-anak? Menanam padi. Mama pergi pasar, tujuannya untuk apa? Mencari uang. Bagus putra. Hari ini kita belajar pasti ada tujuan loh. Benar tidak? Ya. Tujuan yang pertama, setelah membaca teks bacaan di buku siswa halaman 134 tentang kegiatan di hari Minggu, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, ya. Setelah kita membaca teks bacaan di buku siswa halaman 134 atau di bahan ajar yang akan kamu bagikan, siswa dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat membuat pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Kemudian yang keempat, setelah kegiatan wawancara, siswa melaporkan hasil wawancara
mengenai cara-cara perawatan tumbuhan secara lisan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya. Siap anak-anak? Iya. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama simak bacaan berikut. Siapa yang mau baca? Ya, Ina. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah diperankan sebagai kepala keluarga. Ibu diperankan sebagai pendampingan kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ayah dan ibu di antara adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan anak-anak. Dapat juga membantu hal lain seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman atau merawat tanaman. Segala milik kewajiban seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukup semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan perjalanan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima. Ya. Terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk Ina dulu. Jadi di sini peran anggota keluarga. Kita semua berasal dari keluarga, toh? Ya. Di sini keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Itu yang disebut keluarga inti. Di dalam keluarga inti pasti ada peran dan tugasnya masing-masing. Ayah berperan sebagai apa? Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Benar tidak? Kalau ibu berperan sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga. Kemudian kita anak-anak mempunyai peran sebagai kuat putra. Bagus putra, tentang putra dulu. Ya. Jadi kita itu berperan sebagai anggota keluarga. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Sudah lihat semua? Sudah? Kedudukan ayah atau bapak adalah sebagai kepala keluarga. Peran atau tugasnya adalah mencari nafkah dan melindungi keluarga. Benar tidak? Benar toh? Perhatikan Rosni,
bapakmu biar sampai ke Malaysia hanya karena untuk mencari nafkah. Kemudian Novia bapak sampai kerja di tukang bangunan hanya untuk mencari nafkah. Berarti ya Novia? Benar toh? Ya. Perhatikan di sana ada gambar seorang bapak sedang memikuli dandang-dandang, kemudian di sawah, di kantor. Benar tidak? Kemudian tugasnya juga melindungi dia itu. Bapak merangkul istri dan anak-anak. Ibu sebagai kepala rumah tangga, ibu punya tugas itu yang pertama, siapa bisa baca? Ya, Rosni. Ibu mengatur rumah tangga dan mencari nafkah tambahan. Iya, bagus sekali. Ibu mengatur rumah tangga dan mencari nafkah tambahan. Perhatikan, Novia punya mama biasa buat kue untuk dijual. Berarti Novia punya mama mencari nafkah tambahan. Kemudian tugas ibu satu lagi ini, siapa bisa baca? Novia. Membimbing, merawat, mengasuhi, dan mendidik anak-anak hingga mencapai usia dewasa. Iya, ibu sudah melahirkan kita, mengasuh kita, merawat kita dan diri kita. Benar tidak? Anak sebagai anggota keluarga mempunyai peran yang pertama. Siapa bisa baca? Ina. Membantu serta menghargai orang tua. Anak juga mempunyai tugas yang lain untuk belajar. Iya. Membantu serta menghargai orang tua. Siapa yang tidak biasa membantu orang tua? Katakan. Siapa yang biasa membantu orang tua? Angkat tangan. Ya, bagus. Jadi orang tua itu kita harus bantu dan kita harus hargai. Benar tidak? Benar dong ya? Nah. Kemudian tugas kita yang paling utama itu belajar karena kita sebagai anak sekolah. Siapa yang tidak biasa belajar? Siapa yang rajin belajar? Iya. Ragu-ragu ini bahaya ini. Anak ini dia buat apa? Dia cuci piring. Lihat, anak ini dia bantu mamanya cuci piring. Novia biasa juga? Tidak, anak yang malas. Kemudian dia buat apa ini? Dia menyapu. Kemudian yang ini Membantu buat kue. merapikan atau dia lipat pakaian. Kemudian yang berikut, anak menghargai orang tua. Kita harus menghargai orang tua dia ini. Mereka kalau bepergian harus minta izin dan memberikan salam. Kenapa kita harus minta izin? Supaya orang tua tahu kita ada di mana. Benar tidak? Kemudian dia merawat mamanya, cuci dia punya kaki. Ketika orang tua sedang sakit, kita harus merawat. Ya. Sekarang dari teks yang dibacakan oleh Ina tadi, kemudian penjelasan Pak Guru tadi, sekarang kita menjawab secara lisan. Jawab lisan saja ya. Ya. Yang pertama, apa saja peran dari ayah? Siapa tahu? Peran ayah adalah kepala keluarga. Ya. Peran ayah adalah ayah sebagai kepala keluarga. Kemudian nomor 2, selain peran ayah yang telah disebutkan dalam teks, sebutkan peran ayah yang lain. Siapa tahu? Novia? Peran ayah yang lain adalah melindungi keluarga dan mencari nafkah. Iya, tepuk tangan untuk Novia. Melindungi keluarga dan mencari nafkah. Kemudian nomor 3, apa bunyi sila kelima Pancasila? Siapa tahu? Bunyi sila kelima Pancasila. Angkat tangan. Rosni. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk Rosni. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang simbol sila kelima itu apa?
simbol atau lambang sila kelima? Padi dan kapas. Iya, padi dan kapas. Nomor 4, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi sila kelima tadi yang kita sebutkan itu, dia cocok dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Sekarang sebutkan satu hak dan satu kewajiban kamu sebagai anak di rumah. Siapa bisa jawab? Kalina. Kewajiban di rumah mematuhi orang tua, hak mematuhi orang tua. Hak di rumah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Iya, bagus, tepuk tangan. Kewajiban itu tadi membantu orang tua, menghargai orang tua, dan belajar. Hak untuk mendapat kasih sayang dari orang tua. Nomor 5, sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Sekarang tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Ayah punya tugas itu apa? Kalau di rumah? Merapikan tempat tidur. Ya, merapikan tempat tidur. Kemudian, ibu atau mama di rumah, mama tugasnya sebagai apa? Sapu rumah. Sapu rumah. Apalagi? Mengepel. Apalagi? Memasak. Benar tidak? Iya, mama punya tugas di rumah itu terlalu banyak. Pertama, pagi dia harus bangun masak. Setelah itu dia membangunkan kalian semua, benar tidak? Kania bangun, air sudah panas, siap mandi. Ina bangun, susu sudah semeja. Rosni bangun, mama sudah siapkan pakaian. Putra bangun, mandi pergi sekolah. Tidur. Tugas itu terlalu banyak. Kemudian kamu di rumah menyapu, mengemas rumah, ya bagus. Kemudian ada kakak tidak? Ya, perhatikan kakak punya tugas di rumah itu dia buat apa saja? Cuci piring, mencuci pakaian, bagus ini ada tangan dulu. Kemudian Ariel di rumahmu pasti beda-beda toh, yang mungkin kau sama dengan Gina. Ariel buat apa ini? Cuci piring. Kakak? Masak nasi. Ya, bagus. Kalau Jenny sama? Jenny buat apa di rumah? Jenny mencuci piring. Buat sedikit. Iya, kakak mencuci pakaian. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian Siti menceritakan kegiatan sehari-harinya di rumah. Siapa yang bisa baca? Kania, baca di Pak. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapatkan tugas untuk Menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Bagaimanakah perasaanmu saat melakukan tugas? Iya. Tepuk tangan untuk Kania dulu. Iya. Di sini Siti sudah menceritakan pengalamannya di rumah. Sekarang Kania coba ceritakan pengalamanmu di rumah ketika melaksanakan tugas di depan. Ya, kita tepuk tangan untuk Kania dulu. Dia menceritakan pengalamannya melaksanakan tugas di rumah. Menyiram tanaman. Ya.
Ulang bukannya. Dia menyapu dan menyiram tanah. Sekarang tugas kita adalah kita membuat pertanyaan untuk wawancara. Ya. Tapi sebelum itu kita nonton dulu video break. Kita nonton dulu cara-cara wawancara itu gimana, apa itu wawancara, bagaimana cara kita membuat pertanyaan, bagaimana caranya kita mewawancara. Itu kita simak video ini. Ya, perhatian ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki materi cara membuat pertanyaan wawancara, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah anak-anak, sekarang kita langsung ke materi ya. Cara membuat pertanyaan wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, maka selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah: apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, fungsi penggunaan kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah: berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah: siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan tadi adalah: di mana Bapak membeli makanan hewan? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya adalah: kapan Bapak membeli makanan hewan peliharaan? Selanjutnya, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah: mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah: bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Bagaimana anak-anak, sudah mengerti bukan cara membuat pertanyaan wawancara? Nah sekarang waktunya kalian berlatih di rumah ya, dengan mengerjakan latihan sebagai berikut. Ya. Perhatikan, untuk membuat kalimat wawancara kita harus menggunakan kata tanya.
Kata tanya yang harus kita gunakan untuk membuat kalimat wawancara. Yang pertama, satu, apa? Tidak? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, mengapa? Yang keempat, bagaimana? Dan yang kelima, kapan? Ya. Sekarang kita bantu Siti untuk membuat daftar atau kalimat wawancara. Yang pertama, dengan menggunakan kata apa? Siapa bisa buat kalimatnya? Ya, Ina, buat. Apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Ya, bisa. Tepuk tangan untuk Ina. Yang kedua, kata tanya siapa? Untuk menanyakan orang atau pelaku. Kania. Siapa yang bertugas merawat tanaman? Siapa yang bertugas merawat tanaman? Ya, bisa. Tepuk tangan untuk Kania. Yang ketiga, dengan kata mengapa? Siapa bisa jawab? Ya, Rosni. Mengapa tanaman perlu dirawat? Mengapa tanaman perlu dirawat? Ya, bisa. Tepuk tangan untuk Rosni. Yang keempat, dengan kata bagaimana? Siapa bisa jawab? Ya, Novia. Bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Ya, bisa. Tepuk tangan untuk Novia. Kemudian yang terakhir, dengan kata kapan? Siapa bisa jawab? Kapan? Ina? Kapan sebaiknya tanaman diberi pupuk? Kapan sebaiknya tanaman diberi pupuk? Iya, benar. Tepuk tangan untuk Ina. Ya, sekarang berdasarkan video yang tadi kita simak, sekarang kita latihan untuk membuat wawancara. Kelompok yang ini adalah kelompok wawancara, mencari informasi. Kemudian yang kelompok sebelah adalah narasumber. Ya, bisa? Nah, sekarang kamu punya tugas pergi ke kelompok sebelah untuk mewawancarai tentang cara merawat anak. Agar sudah. Selamat sore Bu Rosni. Sore juga Kania dan teman-teman. Bagaimana, ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, kalau di sekolah apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Menurut Ibu, semua tanaman jadi dirawat. Lalu siapa saja yang bertugas merawat tanaman, Bu? Sebenarnya semua penghuni sekolah wajib merawat tanaman. Hanya saja ibu yang paling bertanggung jawab untuk merawat tanaman. Kemudian bagaimana cara merawat tanamannya yang baik dan benar? Gampang saja, yang paling penting disiram setiap hari, lalu diberi pupuk. Jika ada tanaman liar yang mengganggu, maka jadi dibersihkan. Terakhir Bu, kapan sebaiknya tanaman diberi pupuk? Sebaiknya tanaman diberi pupuk setiap seminggu sekali pada pagi hari. Wah, terima kasih informasinya Bu. Kami jadi lebih tahu tentang
Cara merawat tanaman. Sama-sama Tania dan teman-teman, Ibu juga senang membantu kalian. Iya. Terima kasih untuk kedua kelompok, untuk kita semua. Tangan dulu. Dalam kelompok yang sama ini, kalian akan mewawancarai tetangga terdekat tentang cara merawat tanaman. Bisa? Kemudian pada pertemuan kali berikut, setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil wawancaranya di depan kelas. Bisa? Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Jadi pembelajarannya. Ya, anak-anak, kita sama-sama rangkumkan kegiatan atau materi yang hari ini kita pelajari. Yang pertama, PPKN. Untuk materi PPKN, keluarga inti terdiri dari bapak, mama, dan anak-anak. Yang kedua, kalian baca. Dalam keluarga, semua anggota keluarga mempunyai kedudukan dan mempunyai masing-masing. Dalam keluarga, semua anggota keluarga mempunyai kedudukan dan perannya masing-masing. Ya, kedudukan ayah tadi sebagai kepala keluarga, mama kepala rumah tangga, anak sebagai anggota. Ya. Kemudian kedudukan ayah adalah sebagai kepala keluarga. Peran dan tugasnya adalah mencari nafkah dan melindungi keluarga. Ibu atau mama sebagai peran atau tugasnya Mengatur rumah tangga, mengurus suami, mendidik dan membasuh anak-anak serta mencari penghasilan tambahan. ya, mengatur rumah tangga, mengurus suami, membimbing dan mengasuh anak-anak serta mencari penghasilan tambahan. Seperti tadi Pak Guru sebutkan, Novia ke mama buat kue untuk mencari penghasilan tambahan. Kemudian kedudukan anak dalam keluarga adalah sebagai anggota keluarga dan mempunyai peran Membantu serta menghargai orang tua. Anak juga mempunyai tugas menjadi belajar. Iya, anak sebagai anggota keluarga mempunyai peran sebagai orang membantu serta menghargai orang tua. Anak juga mempunyai tugas yang lain yaitu belajar. Kemudian bahasa Indonesia. Wawancara atau interview adalah kegiatan bentuk informasi yang diperoleh dengan tanpa dalam tulisan atau direkam secara audio, visual atau audio visual. Ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh bisa dinyatakan dalam tulisan. Jadi seperti yang kegiatan tadi. Ketika kalian bertanya, jawaban dari narasumber itu bisa ditulis, bisa direkam. Rekamnya pakai HP atau alat perekam lainnya. Bisa tahu? Kemudian orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara. Kemudian orang yang diwawancarai disebut narasumber. Ya, sekarang kita latihan soal. Jawab secara lisan. Yang pertama, yang tahu angkat tangannya. Nomor 1. Yang menjadi kepala keluarga dalam sebuah keluarga adalah Ariel. Iya, bapak atau ayah. Benar tidak? Tepuk tangan untuk Ariel. Nomor 2. Yang menjadi kepala rumah tangga dalam sebuah keluarga adalah kalian?
ibu atau mama. Berarti kan? Tepuk tangan untuk kalian. Nomor 3, kedudukan anak dalam keluarga adalah sebagai putra. Jenny sebagai anggota keluarga. Bagus Jenny. Ya putra. Jadi anak itu sebagai anggota keluarga dalam keluarga kalian. Anak punya kedudukan sebagai anggota keluarga. Tepuk tangan untuk putra dan Jenny dulu. Nomor 7. Ya, kita menggunakan kata tanya tadi 5W 1H tadi. Titik-titik nama ayah kamu. Kata tanya yang tepat untuk mengisi titik di samping adalah Ina. Siapa nama ayah kamu? Iya, siapa? Karena kata tanya siapa gunanya untuk menanyakan orang atau pelaku. Siapa nama ayah kamu? Nah, tepuk tangan untuk Ina. Nomor 8. Titik-titik pekerjaan mama kamu. Kata tanya yang tepat untuk mengisi titik-titik di samping adalah Ina. Apa pekerjaan mama kamu? Iya. Tepuk tangan untuk Ina dan Rosdi. Apa pekerjaan ayah kamu? Kemudian nomor 9. Titik-titik upah atau gaji ayah kamu setiap bulan. Kalian? Apa gaji ayah kamu? Hampir benar? Berapa upah gaji ayahmu? Iya. Untuk menanyakan jumlah atau volume itu kita menggunakan kata tanya berapa. Tepuk tangan untuk Kania dan Ina. Nomor terakhir nomor 10. Titik-titik ibu kamu tidak bekerja. Siapa bisa? Rosni. Mengapa ibu kamu tidak bekerja? Iya. Kata tanya mengapa itu menanyakan sebab akibat. Alasan. Mengapa ibu kamu tidak bekerja? Benar toh? Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Tetapi sebelum pulang aku berpesan, jangan lupa belajar supaya ketika besok kita mau ke sekolah lagi kita bisa menjawab semua pertanyaan Pak Guru. Kemudian yang kedua, tugas proyek yang Bapak Guru berikan itu harus dikerjakan dalam kelompok dengan sungguh-sungguh. Bisa? Bisa. Siapa mau doa penutup? Ina. Silakan Ina. Sikap doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah menolong kami dari pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang hingga sampai di rumah dengan selamat. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Selamat siang untuk kita semua.